Selamat siang Bapak Tutor, izin menjawab pertanyaan dari tugas 1, yaitu tentang contoh organisasi sektor publik. Contoh organisasi sektor publik yang dapat saya ambil yaitu Puskesmas yang ada di tempat tinggal saya, yaitu Puskesmas Mano. Dalam beberapa tahun terakhir, Puskesmas Mano mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur, misalnya penambahan ruang tunggu yang lebih luas, perbaikan fasilitas toilet, dan pengadaan beberapa peralatan medis baru seperti alat pemeriksa gula darah digital dan alat nebulizer. Yang berikut, pengembangan layanan, misalnya pembukaan layanan konsultasi gizi dan kesehatan reproduksi, serta program kunjungan rumah untuk pasien dengan penyakit kronis. Yang berikut, implementasi sistem informasi, yaitu penggunaan rekan medis elektronik atau RME secara bertahap untuk memudahkan pencatatan pelaporan data pasien. Yang berikut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu pengiriman tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penanganan penyakit terkini dan peningkatan keterampilan komunikasi. Yang berikut, pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan media sosial dan website untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat dan mempermudah pendaftaran online. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor pendorongnya? Mengapa Puskesmas Mano perlu melakukan perubahan dan faktor pendorongnya? Puskesmas Mano perlu melakukan perubahan karena beberapa alasan mendasar yang didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, tuntutan masyarakat yang meningkat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Mereka menginginkan fasilitas yang nyaman, layanan yang komprehensif, dan informasi yang mudah diakses. Yang berikut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kedokteran dan teknologi informasi memungkinkan puskesmas untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan RME misalnya dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelayanan. Yang berikut, kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan primer, termasuk puskesmas. Hal ini diwujudkan melalui beberapa regulasi, program, dan alokasi anggaran yang mengharuskan puskesmas untuk beradaptasi dan meningkatkan diri. Yang berikut, persaingan dengan fasilitas kesehatan lain. Meskipun berstatus sebagai fasilitas kesehatan publik, puskesmas tetap perlu menjaga daya saing dengan klinik swasta atau praktek dokter pribadi. Kualitas layanan yang baik akan menarik lebih banyak masyarakat untuk memanfaatkan layanan puskesmas. Yang berikut, perubahan demografi dan epidemiologi. Pergeseran pola penyakit, misalnya peningkatan penyakit tidak menular, dan perubahan struktur usia penduduk menuntut puskesmas untuk menyesuaikan layanan dan program kesehatannya. Model diagnosis yang cocok untuk Puskesmas Mano yaitu model diagnosis yang cocok untuk Puskesmas Mano sebagai dasar melakukan perubahan adalah model 7S MC Kinsey atau MC Kinsey 7S Framework. Model ini mempertimbangkan 7 elemen internal organisasi yang saling terkait dan perlu selaras untuk mencapai efektivitas. Ketujuh elemen tersebut adalah yang pertama, struktur, yaitu bagaimana organisasi diatur, termasuk hierarki dan departementalisasi. Dalam kasus puskesmas, ini bisa mencakup bagaimana unit-unit layanan diorganisir. Yang berikut, strategi, yaitu rencana organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Untuk puskesmas, ini bisa terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yang berikut, sistem, yaitu proses dan prosedur formal dan informal yang digunakan organisasi untuk beroperasi. Contohnya adalah sistem pendaftaran pasien, sistem rekam medis, dan sistem pelaporan. Yang berikut, nilai-nilai bersama, yaitu nilai-nilai dan budaya organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Ini penting untuk membangun komitmen dan kolaborasi di antara staf puskesmas. Yang berikut,
Style, gaya kepemimpinan dan bagaimana manajemen berinteraksi dengan karyawan. Kepemimpinan yang suportif dan komunikatif akan mendukung perubahan. Yang berikut, staff, yaitu kualitas dan kompetensi sumber daya manusia termasuk keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Peningkatan kompetensi staf adalah kunci keberhasilan perubahan puskesmas. Yang berikut, skill atau kemampuan, yaitu kemampuan dan kompetensi unik yang dimiliki organisasi secara keseluruhan. Ini bisa mencakup kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Model 7S cocok untuk memberikan pandangan